Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan kontroversial yang menyebut gerakan Indonesia Gelap dan tagar kabur aja dulu digerakkan serta didanai oleh koruptor. Prabowo meneruskan bahwa masa depan Indonesia cerah dan narasi tersebut terbangun dari pihak yang menginginkan Indonesia gaduh dan miskin. Lantas atas dasar apa tuduhan ini? Kita akan membahasnya bersama politisi Partai Gerindra, Bang Hendar Marantoko dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Mas Usman Hamid. Selamat malam Bang Hendar Sam, selamat malam Mas Usman, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam, Bung Hendar Sam. Baik, saya ingin ke Bang Hendar Sam terlebih dahulu. Bang, jadi saya ingin menegaskan nih, pernyataan dari Pak Prabowo tersebut dengan kata lain menegaskan bahwa Pak Prabowo percaya bahwa gerakan Indonesia Gelap bukan gerakan organik dan tidak merepresentasikan keresahan masyarakat sipil, Bang. Jadi begini, beliau merujuk pada fakta atau data empiris yang ada pada saat ini. Bahwa di mana ya ada 3 orang tersangka, yaitu Marcella Santoso, Tian Bahtiar, dan Aditya Muzaki ya, yang melakukan ya, dan menunggangi gerakan Indonesia Gelap dengan cara ya kan, menyerang pemerintahan Pak Prabowo, menyerang para penegak hukum secara pribadi maupun secara institusi, ya, dengan melakukan propaganda, baik itu terutama di media sosial dengan mengerahkan lebih dari 150 buzzer. Nah, ini merupakan data yang valid, yang tidak bisa dibantah, ya. Walaupun ada bantahan dari Marcella Santoso, tapi itu tidak berdiri sendiri. Ada 2 tersangka lain yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi memang apa yang beliau katakan based on fakta yang ada pada saat itu. Nah, yang kedua, bahwa kalau kita melihat dan menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, memang gerakan Indonesia Gelap ini menjadi sesuatu yang tidak logik dan logical, kalau kata orang sekarang kan logical fallacy. Di mana ketika suatu pemberantasan korupsi dilakukan secara masif dan besar-besaran, oleh karena itu seharusnya outputnya adalah rasa optimisme bahwa Indonesia akan menuju ke arah yang lebih baik. Tapi ini kemudian dibalikkan menjadi Indonesia Gelap, dan oleh karena itu langkah berikutnya adalah kabur dari Indonesia karena pemberantasan korupsi yang masif. Nah, itu kan logika yang dibangun oleh mereka-mereka ini ya, saya katakan 3 orang tersangka ini membangun hal tersebut. Oke. Nah, sebatas itu ya. Oke. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau sebatas itu. Oke Bang, jadi saya tegaskan kembali sekali lagi, ini gerakan tidak organik, Indonesia Gelap tidak organik, begitu ya Bang? Ya, saya based on fakta yang ada pada saat ini, di mana ada 3 orang tersangka, ya, yang menggerakkan ini tidak secara organik. Oke, gitu. baik. Saya ingin ke Mas Usman. Mas Usman, saya ingin tanggapannya Bang Hendar Sam tadi mengatakan bahwa 3 orang tersangka menunggangi aksi Indonesia Gelap dan kabur aja dulu. Tanggapan Anda, Bang? Ya, pertama saya kira Presiden seharusnya kan paham bahwa unjuk rasa itu adalah hak konstitusional, dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara dan juga dijamin di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat. Karena itu sebenarnya unjuk rasa per se itu tidak bisa dipersoalkan. Yang kedua, seandainya ada tuduhan misalnya mereka didalangi oleh koruptor, gitu. Saya kira tuduhan itu tidak masuk akal. Misalnya, tuntutan yang disuarakan di dalam aksi Indonesia Gelap adalah penolakan terhadap rancangan undang-undang TNI atau tuntutan pemberantasan korupsi. Apa logikanya dengan misalnya koruptor-koruptor mendanai mereka? Jadi pernyataan itu tidak kredibel, tidak didasarkan pada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika pertama kali isu ini muncul, Kejaksaan Agung merujuk pada keterangan dari salah seorang advokat yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kelapa sawit. CPO. Namanya Marcella Santoso.
hanya 1 hari setelah pernyataan Kejaksaan Agung itu yang memperdengarkan pernyataan Marcella Santoso sendiri membantah. Ia tidak bermaksud mengatakan itu. Dengan kata lain, informasi itu masih lemah. Dan lagi pula, proses hukum ini kan masih berjalan. Karena itu seharusnya sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kecuali misalnya nanti hakim sudah berkekuatan hukum tetap, menyatakan misalnya bahwa para tersangka korupsi atau para terdakwa korupsi dalam kelapa sawit memang benar-benar menggunakan uang korupsinya untuk mendanai misalnya sebuah demonstrasi yang menggunakan tagar Indonesia Gelap. Itu pun saya kira tidak masuk akal gitu. Karena itu seharusnya Presiden berhentilah menggunakan pernyataan-pernyataan atau lontaran-lontaran pernyataan yang kontroversial, yang terkesan jargonistik gitu. Tidak menunjukkan satu keseriusan pada penghormatan pada hak asasi manusia. Kan unjuk rasa bagian dari hak asasi manusia. Merendahkan gerakan mahasiswa, merendahkan gerakan masyarakat sipil gitu. Mereka ini pula yang sebenarnya menggerakkan demonstrasi-demonstrasi dari mulai reformasi di korupsi, atau penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, atau penolakan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau RUU yang dipersoalkan oleh mereka RUU KPK misalnya, di mana pemberantasan korupsi sangat tergantung dari independen atau tidaknya KPK, saya masih bisa mengerti tuduhan semacam itu. Dengan kata lain, ada kepentingan dari orang-orang yang terlibat korupsi untuk memastikan KPK itu lemah. Tapi ini tidak lagi sedang membahas undang-undang KPK, ini sedang membahas undang-undang misalnya TNI. Oke. Apa sih hubungannya misalnya koruptor itu atau korupsi itu dengan TNI, apa kira-kira? Ini pertanyaan bodoh lah anggapnya begitu. Apa kira-kira? Mungkin Bung Hendarsam punya jawabannya. Oke, saya langsung tembak saja Bang Hendarsam, kira-kira apa Bang, kenapa koruptor ini harus mendanai Indonesia Gelap, apa keuntungannya dan hubungannya dengan TNI apa Bang? Ya, jadi begini melihatnya ya, bahwa satu, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan itu merupakan suatu fakta. Makanya saya tadi disclaimer ya, saya disclaimer apa yang dikatakan oleh saya di awal, bahwa apa yang dikatakan oleh Marcella Santoso itu tidak berdiri sendiri. Ketika dia membantahnya, masih ada 2 tersangka lain yang ikut membantu proses perlawanan, ya kan, koruptor fight back ini yang dilakukan oleh Marcella Santoso dan kawan-kawan. Jadi penyangkalan dia berikutnya, ini tidak mengaburkan suatunya fakta bahwa ada tersangka lain yaitu seorang Tian Bahtiar yang sangat-sangat menurut saya sangat tidak bisa tolerir seorang direktur stasiun TV, ya, stasiun TV, kemudian juga ada cyber army yang bekerja di situ. Dan hal tersebut memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa kita bantah. Nah, kalau terkait dengan masalah revisi Undang-Undang TNI dan lain sebagainya, ya kita bisa berargumen tentang masalah itu. Tapi Marcella Santoso sendiri mengatakan hal tersebut. Jadi kalau itu ditanyakan kepada kita, tanyakan kepada Marcella Santoso dan teman-temannya nanti, kenapa dia mengkritik revisi Undang-Undang TNI. Nanti mungkin saat di satu fase pada saat persidangan, ini semua akan terungkap. Dan mungkin nanti Bung Usman juga bisa mendapatkan pencerahan atas hal tersebut. Jadi saya tidak ingin membangun teori tentang masalah hal tersebut, karena itu fakta yang ada. Masalah motifnya apa dan bagaimana itu kita lihat saja nanti pada saat proses persidangan. Bahwa fakta yang ada pada saat ini ada 3 orang tersangka yang melakukan pendanaan ya untuk kepentingan para koruptor yang terganggu dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena banyak sekali ya kan, ketika suatu proses penegakan hukum terhadap korupsi yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun kemudian diungkap. Saya ambil salah satu contoh ya kan, Muhammad Riza Khalid, apakah di zaman-zaman sebelumnya ini pernah tersentuh? Di zaman beliau tersentuh. Itu kita harus apresiasi. Dan oleh karena itu banyak infrastruktur, nanti saya selesaikan dulu. Infrastruktur daripada para koruptor ini sudah sangat lengkap, sudah sangat mengakar, dan oleh karena itu sampai kemana-mana. Iya kan?
Bagaimana kalau jika saya ambil contoh, apakah TNI itu nanti bisa mengganggu para koruptor ini? Bisa saja, ya kan? Tapi kita harus lihat lagi. Nanti kita bisa kaji itu ya lebih dalam lagi, ya kan? Tapi kalau memang kalau lihat dari kulit-kulitnya saja, seperti katakan oleh Bung Usman, mungkin seperti itu, seolah-olah tidak ada korelasi secara langsung. Tapi korelasi secara tidak langsung mungkin saja ada nanti. Nanti kita lihat seperti apa. Kita fokus pada hal tersebut. Oke, Bang. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan bahwa kasus dari Marcella Susanto ini kan sebenarnya juga sempat dibantah oleh Marcella sendiri bahwa ia tidak mendanai, tidak menunggangi Indonesia Gelap, sekaligus juga saat ini sebenarnya proses hukumnya masih berjalan. Apa tidak terlalu cepat untuk menyimpulkan hal ini, Bang? Ya itu yang tadi saya katakan. Ya. Ini saya yang ngomong atau gimana? Ya. Saya nggak tahu. Oke. Boleh ke Bang Hendar terlebih dahulu, Bang. Boleh, Bang. Kemudian nanti ditanggapi oleh Mas Usman. Silakan, Bang Hendar. Iya, bukan masalah cepat atau tidak cepat. Yang saat ini sudah ada 3 tersangka terkait dengan hal tersebut. Kalau nanti, ya, artinya sudah ada 2 alat bukti yang cukup untuk menjerat itu. Masalah dia bebas atau tidak bebas itu lihatin nanti. Tapi saya bisa katakan, saya bisa menjamin, ya kan? Atau kalau perlu kita ini deh, shake hand dulu, bersalah atau tidak. Saya bisa jamin ini bersalah, telah melakukan perintangan penyidikan, ya kan, dan juga menunggangi, saya anggap menunggangi ya, menunggangi proses gerakan Indonesia Gelap ini. Dan gerakan Indonesia Gelap ini sangat masif sekali, ya kan, dan logical fallacy itu terbangun dengan sangat masif saat itu. Seperti itu. Baik, saya ke Mas Usman. Mas Usman sepertinya tadi ingin menanggapi, silahkan. Apakah ini tidak terlalu cepat kesimpulannya, Mas Usman? Iya, itu yang tadi saya katakan. Proses hukumnya masih berjalan, jadi terlalu cepat, terlalu dini untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan lain di luar perkara itu. Yang kedua juga, pernyataan itu sangat tidak logis, karena gagal menjelaskan apa korelasinya, apalagi kausalitasnya dengan misalnya RUU TNI. Kan pernyataannya jelas dari Presiden Prabowo bahwa mereka yang didanai, mereka yang menggelar Indonesia Gelap, misalnya termasuk yang menggelar tagar kabur aja dulu, itu adalah mereka yang misalnya ingin Indonesia gaduh dan didanai oleh koruptor-koruptor. Nah, secara kausalitas itu sama sekali tidak masuk akal. Apa memang koruptor misalnya mendanai penolakan RUU TNI, sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari itu? Tidak ada hubungannya. RUU TNI mengambil peran untuk mengatur tugas pokok dan fungsi TNI. Tugas pokok fungsi TNI adalah melaksanakan kebijakan strategis di dalam bidang pertahanan negara, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, bukan urusan TNI. Dalam kasus misalnya KPK, kewenangan-kewenangan pada KPK. Dalam kasus pidana khusus lainnya, seperti yang berlangsung di Kejaksaan Agung, ada pada Kejaksaan Agung, tidak pada TNI. Kecuali misalnya posisinya yang dimaksud adalah, oh ini berhubungan dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer di Kelapa Sawit misalnya. Jadi pernyataan semacam itu bukan hanya tidak mengerti bahwa mahasiswa dan masyarakat berhak untuk berunjuk rasa, dan unjuk rasa adalah hak konstitusional, hak legal, karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan juga oleh Undang-Undang, juga tidak mencerminkan pemahaman pada Undang-Undang TNI yang sebenarnya hanya mengatur pertahanan. Kalaupun ada urusan-urusan di luar pertahanan, misalnya di luar urusan operasi militer selain perang, lebih banyak berhubungan dengan tugas-tugas lain yang memang sifatnya pemberdayaan wilayah, misalnya satuan-satuan teritorial atau wilayah perbatasan, termasuk di darat maupun di laut. Jadi apa urusan? Jadi pernyataan-pernyataan semacam itu justru merupakan logical fallacy dari Presiden Prabowo yang seringkali melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya menuduh LSM-LSM didanai oleh asing atau Oke, Mas Usman? Oke. Baik, Mas Usman, kita mengalami kendala komunikasi. Mungkin saya ke Bang Hendar Sam terlebih dahulu. Bang Hendar Sam masih bersama kami? Iya, masih. Oke. Baik. Oke. Masih.
Oke, saya ke Bang Saya Hendarson. tanggapi boleh? Boleh, silakan Bang. Itu Iya. tanggapannya kepada Iya. Mas Usman. Tapi saya juga ingin menambahkan Bang, kalau misalkan memang tadi disebutkan bahwa Pak Prabowo ini melontarkan sebuah kata-kata atau kalimat yang tidak ada dasarnya, sebenarnya ada atau tidak sih data transparan yang bisa di-share kepada masyarakat sehingga memang omongan dari Pak Prabowo ini bisa benar-benar ada buktinya, datanya ada atau tidak, Bang? Lo kan sudah jelas, di sana sudah disampaikan, ke publik juga disampaikan. Kejaksaan Agung sudah menyampaikan hal tersebut, ya kan. Jadi itu nggak perlu kita perdebatkan lagi. Yang kedua, ya kan, teman-teman, kalau yang merasa melakukan penggalangan gerakan Indonesia Gelap, nggak usah juga tersinggung atau tersindir dengan hal tersebut, gitu loh. Kalau tidak merasa ya. Yang ketiga, ya kan, apa yang dikatakan oleh Bung Usman seolah-olah seperti pengacaranya Marcella Santoso dan kawan-kawan gitu loh, ya kan? Ini bisa dijadikan pledoi oleh teman-teman dari Marcella Santoso dan kawan-kawan. Sehingga oleh karena itu saya berpikir jangan sampai juga gerakan yang ingin dilakukan, ya kan? Movement yang dilakukan oleh Bung Usman dan teman-teman masalah Indonesia Gelap ini masalah beresonansi dengan apa yang dilakukan oleh Marcella Santoso dan kawan-kawan. Karena tone-nya itu sama, melakukan pembelaan terhadap Marcella Santoso, ya kan, melakukan pembelaan terhadap Titian Bahtiar, melakukan pembelaan terhadap Aditya Muzaki. Kan seolah-olah seperti itu. Kok nggak ada hubungannya ini? Loh, ini bisa dijadikan dasar logika dan dasar untuk melakukan pembelaan terhadap 3 orang tersangka ini. Ya kan? Harusnya Bung Usman memisahkan hal tersebut. Begitu loh. Kecam itu 3 orang itu. Kecam 3 orang itu, gitu loh. Ya kan? Itu bukan bagian dari kami. Kan seperti itu. Tapi kan tidak, seolah-olah Bung Usman merasa tersindir gitu loh dan melakukan pembelaan terkait dengan fakta terkait dengan 3 orang tersebut. Itu loh. Maksud saya tidak menuduh Bung Usman dan kawan-kawan ya. Kami tidak menuduh hal tersebut. Kami hanya menyampaikan Pak Prabowo ingin menyampaikan adanya fakta hal tersebut. Apakah itu berkaitan langsung ada hubungannya atau tidak? Hal tersebut kita nggak tahu. Tapi jangan juga merasa tersindir. Jadi ujungnya ketika merasa tersindir, merasa terpojok, ya kan? Dengan hal tersebut, masyarakat kan akhirnya berpikir, gitu loh. Jangan sampai juga akhirnya masyarakat berpikir jadi Bung Usman dan teman-teman ini jadi satu bagian dengan hal tersebut. Kami juga nggak mau hal tersebut gitu loh. Oke. Jadi, posisikan diri kan secara tepat. Gitu. Itu maksud saya. Oke, saya ingin ke Mas Usman. Mas Usman masih bersama kami? Mas Usman? Ya. Oke, Mas Usman silahkan tanggapi dari Bang Hendarson terakhir dikatakan posisi Anda saat ini justru dipertanyakan, tanggapan Anda? Ya, tadi dikatakan bahwa ia tidak mengetahui hubungannya antara misalnya demonstrasi Indonesia Gelap dengan kasus korupsinya. Nah itu dengan sendirinya menjelaskan memang informasi itu masih belum bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, kalau kita mengerti pemberantasan korupsi dan delik pidana korupsi, maka misalnya apakah ada kerugian negara yang terjadi? Atau misalnya apakah Marcella Santoso dengan memberikan uangnya kepada para demonstran itu bisa memperkaya diri gitu. Nah itu tidak masuk akal gitu. Jadi itu yang saya kira saya katakan, agak sulit untuk menjelaskan hubungan-hubungan semacam itu gitu. Dan ini yang saya tadi maksud tidak jelas antara kausalitas antara pernyataan-pernyataan presiden yang menuduh gerakan demonstrasi Indonesia Gelap. Saya tidak terlibat dalam demonstrasinya. Tapi Anda dan membela saya bisa gitu loh. jelaskan bagaimana saya terlibat di dalam proses pembahasan Undang-Undang TNI di DPR. Dari mulai bersama Wakil Ketua DPR, Bung Dasko, Bung Adis Kadir, bersama dengan pimpinan Komisi 1, dan seluruhnya berlangsung secara terbuka. Tidak ada urusan-urusan soal misalnya dana atau apapun. Jadi kalaupun ada, seharusnya Presiden menghormati proses hukum, menghormati putusan pengadilan nanti. Kalau sudah ada putusan pengadilannya, misalnya mereka benar-benar terbukti bersalah, itu pun kan harus mahasiswa itu melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kasus korupsi, menggunakan uang korupsi. Itu perkara yang terpisah lagi gitu.
Nah, kalau dikatakan saya misalnya mendukung atau menjadi pengacaranya Marcella dan kawan-kawan, saya kira tidak. Saya mendukung upaya pemberantasan korupsi. Saya kira siapapun yang terlibat kasus korupsi harus dibawa ke pengadilan, harus dibuktikan sampai bersalah gitu. Yang saya bela justru adalah gerakan mahasiswa, gerakan yang memprotes berbagai kebijakan, khususnya RUU TNI melalui tagar Indonesia Gelap, itu yang saya bela. Gitu. Baik, kita sama-sama menghargai proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami dan telah memberikan pandangannya masing-masing. Dari politisi Partai Gerindra, Bang Hendar Marantoko, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Mas Usman Hamid. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ayu dan CNN.